Hai, berjumpa lagi di Cerita Takwa. Kali ini, Cerita Takwa akan menceritakan sebuah kisah azab yang berjudul Akhir Hidup Seorang Takmir Masjid yang Korup. Mari kita dengarkan kisahnya. Cerita Takwa. Di sebuah desa yang damai, terdapat sebuah masjid yang menjadi pusat kegiatan ibadah masyarakat. Masjid ini dikelola oleh seorang takmir bernama Pak Yusuf. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan dermawan, selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Namun, di balik senyumnya yang tulus, tersimpan niat jahat. Seiring berjalannya waktu, Pak Yusuf mulai menggelapkan dana infak yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masjid. Ia merasa terdesak oleh masalah keuangan pribadi dan berpikir bahwa uang tersebut bisa membantunya keluar dari kesulitan. Pak Yusuf adalah seorang pedagang yang dulunya sukses, tetapi bisnisnya mulai merosot. Ia merasa malu untuk mengakui kegagalannya kepada masyarakat. Dalam pikirannya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa mengambil uang infak adalah solusi sementara. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk mengembalikannya, tetapi janji itu hanya tinggal janji. Setiap kali ia mengambil uang, rasa bersalahnya semakin menumpuk, tetapi ia terus melakukannya. Kebiasaan buruk ini membuatnya semakin terjerumus ke dalam dosa. Selain menggelapkan infak, Pak Yusuf juga memiliki kebiasaan buruk lainnya. Ia diam-diam suka mabuk, terutama setelah pulang dari masjid. Ia merasa bahwa minuman keras bisa menghilangkan stres dan rasa bersalah yang menghantuinya. Setiap malam, ia menghabiskan waktu di tempat-tempat yang tidak seharusnya, jauh dari pandangan masyarakat. Kebiasaan ini membuatnya semakin jauh dari jalan yang benar. Ia berusaha menyembunyikan kebiasaan ini dari jemaah masjid, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk menutupi. Pak Yusuf seringkali membohongi jemaah masjid tentang penggunaan dana infak. Ia mengklaim bahwa uang tersebut digunakan untuk perbaikan masjid dan kegiatan sosial, padahal kenyataannya ia gunakan untuk kepentingan pribadi. Jemaah yang percaya padanya merasa tenang, tetapi di balik itu, Pak Yusuf terus berbohong. Ia merasa terjebak dalam kebohongan yang ia buat sendiri. Setiap kali jemaah bertanya, ia selalu memiliki alasan yang tampak logis, tetapi hatinya semakin berat dengan dosa yang ia lakukan. Di tengah kebohongan dan penipuan yang dilakukan Pak Yusuf, ada seorang pemuda bernama Ahmad yang sangat menghormatinya. Ahmad adalah jemaah masjid yang rajin dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ia sering melihat Pak Yusuf sebagai panutan, tanpa menyadari bahwa di balik sosok itu terdapat banyak keburukan. Ahmad sering membantu Pak Yusuf dalam kegiatan masjid, tetapi ia tidak tahu bahwa Pak Yusuf sedang menggelapkan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan bersama. Suatu hari, Ustadz Rahman, imam masjid, mulai merasakan ada yang tidak beres. Ia melihat bahwa banyak kegiatan masjid yang seharusnya dilaksanakan tidak berjalan dengan baik. Ia mulai menyelidiki penggunaan dana infak dan menemukan beberapa kejanggalan. Ustadz Rahman merasa perlu untuk berbicara dengan Pak Yusuf, tetapi ia juga tahu bahwa Pak Yusuf adalah orang yang keras kepala dan sulit dinasihati. Ia berdoa agar Allah memberikan petunjuk untuk menyelesaikan masalah ini. Ustadz Rahman mengundang Pak Yusuf untuk berbicara empat mata. Dalam pertemuan itu, ia menanyakan tentang penggunaan dana infak dan kegiatan masjid. Pak Yusuf, dengan tenang, memberikan jawaban yang meyakinkan, tetapi di dalam hatinya, ia merasa tertekan. Ia tahu bahwa Ustadz Rahman adalah orang yang jujur dan tidak akan mudah ditipu. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang dan berbohong seolah semuanya baik-baik saja. Ustadz Rahman merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tidak memiliki bukti yang cukup untuk menuduh Pak Yusuf. Seiring berjalannya waktu,
kebiasaan buruk Pak Yusuf semakin menjadi-jadi. Ia semakin sering mabuk dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai takmir masjid. Jemaah mulai merasakan perubahan dalam diri Pak Yusuf, tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa jemaah mulai meragukan integritasnya, tetapi Pak Yusuf selalu berhasil menutupi kebohongannya. Ia merasa terjebak dalam dunia yang gelap, tetapi tidak ada keinginan untuk berubah. Ia terus melanjutkan hidupnya dengan cara yang salah. Ahmad, yang semakin curiga dengan perubahan sikap Pak Yusuf, mulai mencari tahu lebih dalam. Ia berbicara dengan beberapa jemaah lainnya dan menemukan bahwa banyak yang merasa dirugikan oleh tindakan Pak Yusuf. Ahmad merasa perlu untuk mengambil tindakan, tetapi ia juga merasa takut untuk melawan sosok yang selama ini ia anggap panutan. Dalam hati, ia berdoa agar Allah memberikan petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi situasi ini. Suatu malam, setelah pulang dari masjid, Pak Yusuf kembali ke tempatnya yang biasa untuk mabuk. Ia merasa bahwa minuman keras adalah pelarian dari semua masalah yang ia hadapi. Dalam keadaan mabuk, ia mulai mengingat semua kebohongan yang telah ia buat. Rasa bersalah mulai menghantuinya, tetapi ia berusaha untuk mengabaikannya. Ia merasa bahwa tidak ada jalan kembali, dan semakin dalam ia terjerumus, semakin sulit untuk keluar dari kegelapan. Keesokan harinya, Pak Yusuf terbangun dengan kepala yang berat dan rasa sakit yang tak tertahankan. Ia merasa lemah dan tidak berdaya. Dalam pikirannya, ia mulai merenungkan hidupnya dan semua kesalahan yang telah ia buat. Ia teringat akan nasihat Ustadz Rahman dan jemaah masjid yang selalu berdoa untuknya. Namun, rasa malu dan takut membuatnya enggan untuk meminta maaf atau bertaubat. Ia merasa bahwa semua harapan telah sirna. Pak Yusuf akhirnya jatuh sakit. Tubuhnya kaku dan tidak bisa bergerak. Ia terbaring di tempat tidur, tidak bisa berbicara, dan hanya bisa melihat langit-langit kamarnya. Dalam keadaan terpuruk, ia mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Ia ingin bertaubat, tetapi tidak ada kesempatan lagi. Rasa sakit yang ia alami adalah azab dari semua perbuatannya. Ia merasa terasing dari dunia luar dan terjebak dalam kesalahan yang tidak bisa ia perbaiki. Keluarga Pak Yusuf merasa khawatir dan memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit. Namun, dokter mengatakan bahwa kondisi Pak Yusuf sudah sangat parah. Penyakit yang dideritanya adalah akibat dari gaya hidup yang tidak sehat dan stres yang berkepanjangan. Keluarganya berdoa agar ia bisa sembuh, tetapi di dalam hati mereka juga merasa bahwa semua ini adalah akibat dari perbuatan Pak Yusuf sendiri. Mereka berharap agar ia bisa mendapatkan kesempatan untuk bertaubat sebelum terlambat. Selama di rumah sakit, Pak Yusuf sering teringat akan keluarganya dan jemaah masjid. Ia merasa bersalah karena telah menyakiti hati mereka. Ia teringat akan wajah Ustadz Rahman yang selalu memberikan nasihat dan doa untuknya. Dalam keadaan sakit, ia berusaha untuk mengingat semua kebaikan yang pernah diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Namun, semua itu terasa sia-sia. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, dan kini ia harus menghadapi konsekuensi dari semua perbuatannya. Hari demi hari berlalu, dan kondisi Pak Yusuf semakin memburuk. Ia tidak bisa lagi merasakan kebahagiaan yang pernah ia rasakan. Rasa sakit yang terus-menerus membuatnya merasa putus asa. Ia merasa seolah-olah hidupnya sudah berakhir. Dalam keadaan terpuruk, Pak Yusuf mulai merenungkan arti hidup dan kematian. Ia menyadari bahwa semua yang ia kejar selama ini hanyalah ilusi. Uang dan kekayaan tidak bisa membawanya pada kebahagiaan sejati. Ia ingin kembali ke jalan yang benar, tetapi semua itu sudah terlambat. Akhirnya, Pak Yusuf menghembuskan napas terakhirnya. Keluarganya yang menunggu di luar ruangan merasa hancur. Mereka tidak bisa mempercayai bahwa Pak Yusuf, suami dan ayah yang mereka cintai,
telah pergi selamanya. Rasa sakit dan penyesalan menyelimuti hati mereka. Mereka merasa bahwa mereka telah gagal untuk menyelamatkan Pak Yusuf dari jalan yang salah. Dalam kesedihan, mereka berdoa agar Pak Yusuf mendapatkan tempat yang baik di sisi Tuhan. Namun, mereka juga menyadari bahwa semua itu sudah terlambat. Jenazah Pak Yusuf dibawa pulang ke desa. Warga yang sebelumnya merasa dirugikan oleh tindakan Pak Yusuf datang untuk memberikan penghormatan terakhir. Mereka merasa campur aduk antara rasa sedih dan marah. Pak Yusuf yang dulu dikenal sebagai pemuda ceria kini terbaring kaku di dalam peti mati. Banyak yang datang untuk melihat dan memberikan doa, tetapi tidak sedikit yang merasa kecewa dengan tindakan Pak Yusuf selama hidupnya. Mereka berharap agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua orang, terutama bagi generasi muda yang terjebak dalam kebohongan. Saat jenazah Pak Yusuf akan dimakamkan, suasana haru menyelimuti. Keluarganya tidak bisa menahan air mata. Mereka merasa kehilangan sosok yang mereka cintai. Namun, di sisi lain, mereka juga merasa marah karena Pak Yusuf telah menyakiti banyak orang. Dalam hati, mereka berharap agar Pak Yusuf mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Mereka berdoa agar kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua orang agar tidak terjerumus ke dalam kebohongan dan penipuan. Setelah prosesi pemakaman, warga desa berkumpul untuk berdiskusi tentang kejadian yang menimpa Pak Yusuf. Mereka merasa bahwa penyelewengan dana infak adalah masalah serius yang harus diatasi. Banyak pemuda di desa yang terpengaruh oleh kebiasaan buruk, dan mereka khawatir akan masa depan generasi muda. Warga sepakat untuk mengadakan pertemuan dan mengundang Ustadz Rahman untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya kebohongan dan penipuan. Mereka ingin agar kejadian yang menimpa Pak Yusuf tidak terulang lagi di masa depan. Keluarga Pak Yusuf merasa bahwa mereka harus melakukan sesuatu untuk menghormati ingatan Pak Yusuf. Mereka memutuskan untuk mendirikan yayasan yang fokus pada pencegahan penipuan dan kebohongan. Yayasan ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya kebohongan dan cara menghindarinya. Mereka berharap agar dengan mendirikan yayasan ini, Pak Yusuf bisa diingat sebagai sosok yang membawa perubahan positif bagi masyarakat. Keluarga Pak Yusuf ingin agar kejadian yang menimpa suami dan ayah mereka tidak sia-sia dan bisa memberikan manfaat bagi orang lain.